Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini saya akan mewawancarai Prof. Ide Bagus Rake Swadana, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, berkaitan dengan informasi atau mungkin penjelasan tentang devisa yang disumbangkan oleh sektor pariwisata. Dan ini yang selama ini cukup sering kita dengar, ada yang mengatakan bahwa Bali menyumbang devisa dari sektor pariwisata yang cukup besar. Ketika pandemi menerjang, ekonomi Bali terpuruk, ada yang mengusulkan agar devisa yang hampir katanya sekian ratus triliun itu 10%-nya lah digunakan untuk bagaimana membangkitkan Bali, menjaga pertumbuhan ekonomi Bali. Apakah ini adalah narasi yang cukup tepat untuk terus didengungkan, atau justru sebenarnya ini ada kesalahan-kesalahan pemahaman yang harus kita luruskan? Dan kita akan sapa langsung Prof. Rake Swadana. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Navigator Prof, sehat ya? Ya Prof, walaupun ini sebenarnya sudah di beberapa media, Prof menjelaskan tentang bahwa ada kesalahan berpikir, kata pemahaman tentang devisa dari sektor pariwisata yang banyak yang mengatakan, ayo kita minta ke pusat, gubernur harus bergerak, ini devisa yang dulu kita store, minta dong bagiannya untuk membangkitkan pariwisata, membangkitkan ekonomi Bali. Nah, Prof melihatnya gimana? Apakah ini pemikiran yang salah? Salahnya di mana, Prof? Oke, terima kasih Pak Nyoman Winata. Ya. Saya ingin juga menyampaikan bahwa ada salah persepsi, atau mungkin karena tidak mengerti, karena bukan orang ekonom dan lain sebagainya. Pertama, devisa itu apa sih? Sebenarnya devisa itu secara sederhana mata uang asing. Siapa yang bawa mata uang asing? Tentu salah satunya turis, tamu. Lalu eksportir yang karena berhasil menjual barangnya ke luar negeri menghasilkan devisa mata uang asing. Lalu para pekerja migran kita di luar negeri yang mengirimkan uangnya kepada orang tuanya, apakah itu kapal pesiar atau TKW, TKI, dan juga para diaspora, para orang-orang kita yang ada di luar negeri lama di sana mengirim uang pada keluarganya. Itu uang asingnya dikirim ke Indonesia. Itu namanya devisa. Nah, kembali penjelasan tentang yang mengatakan bahwa kita telah menyumbang devisa kepada negara. Benar dalam artian apa? Bukan dalam artian kekas negara. Devisa yang maksudnya itu sumbangannya kepada produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu devisa pariwisata Bali menyumbang dari 100% misalkan yang ke produk domestik bruto, 40%-nya berasal dari Bali. Tapi itu bukan masuk ke kas negara. Pembentukan produk domestik bruto namanya. Pendapatan nasional itu, pendapatan nasional. Tapi bukan masuk ke kas negara. Nah, yang selama ini yang terjadi, biar saya jelaskan bahwa devisa itu siapa yang menerima kalau di Bali? Para pelaku pariwisata. Para pelaku pariwisata, pengusahanya, karyawannya, guide-nya, itu memperoleh atau menerima uang asing yang kita sebut devisa tadi. Tentu dia dapat uang dolar, uang ringgit, uang yen, uang apa kayak Cina, renminbi, yuan, dan segala macamnya. Itu dia tentu kalau dia berbelanja di pasar tradisional kan tentu ditukar. Kalau itu pengusaha yang akan membayar karyawan tentu ditukar. Kemana menukarnya? Ke bank umum yang memang biasa menerima penukaran uang asing, atau juga manicing. Nah, kemana nanti ditukar oleh bank umum? Dan tentu ditukar Bank Indonesia. Itu menjadi cadangan devisa. Yang tercatat juga di bank umum itu berapa tercatat uang asingnya? Tercatat juga sebagai cadangan devisa negara. Itu yang disebut dengan sumbangannya kepada devisa negara gitu. Nah, lalu yang menggerakkan ekonomi tadi apa? Tentu dari penukaran tadi itu. Uang rupiah itu, saya ambil contoh begini. Misalkan dulu orang Celuk misalkan, dia kan mengekspor kerajinannya. Tentu dia memperoleh dolar kan, atau apapun bentuk uangnya. Untuk pengusaha barang kerajinan ini untuk membayar karyawannya tentu pakai rupiah kan, menerima rupiah. Dia kan orang yang menerima rupiah ini berbelanja lagi, itu yang menggerak. Bukan berarti devisa itu langsung bergerak itu, dan juga devisa itu pasti ditaruh sebagai cadangan devisa. Lalu diatakan cadangan devisa ini, nah cadangan devisa ini disimpan sebagai cadangan devisa nasional yang sekarang termasuk yang tertinggi. Semakin kuat cadangan devisa suatu negara, semakin kuat perekonomiannya. Karena seberapapun digempur mata uang lokalnya, dia akan mampu menukar
Makanya kita kuat kalau cadangan devisa kuat, maka kurs kita nilai tukar rupiah kita semakin kuat gitu. Karena berapapun diminta uang asing dipenuhi oleh Bank Indonesia. Sama dengan kita belanja, berapapun kita berani lawan. Nah, kembali lagi, lalu untuk apa devisa itu? Nah, devisa itu digunakan untuk apa? Digunakan tentu oleh para importir. Importir misalnya mengimpor barang, maka dia harus perlu dana uang asing kan? Ya, maka dia uang rupiahnya dia punya si importir ini ditukarkan di Bank Indonesia, tolong uang untuk asing bayar kepada pengusahanya di luar negeri. Demikian juga pemerintah bayar utang. Maka cadangan devisa itu digunakan. Dan tentu pemerintah juga tidak bisa serta-merta. Tentu dengan rupiah yang dihasilkan dari pajak. Nah, lalu bagaimana sumbangannya terhadap perekonomian suatu daerah atau negara? Ya, nah, itu yang. Tapi sebelum sampai ke sana, Prof, devisa itu siapa yang menyimpan? Apakah negara, pemerintah, atau Bank Indonesia? Dalam sistem pemerintahan harus dipisahkan antara otoritas moneter dan pemerintah. Itu berbeda. Beda, ya? Pemerintah nggak boleh intervensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Iya, otoritas moneter tentang keuangan, dia mengatur, termasuk salah satunya devisa itu. Nggak bisa pemerintah mau minta uang, bisa diambil oleh pemerintah, kemudian dikasih kembali, nggak bisa. Gimana kalau bangkrut itu kan sama dengan mencetak uang, inflasi yang terlalu tinggi nanti. Nah, kembali lagi, dari mana pemerintah ataupun siapapun akan mendapatkan uang. Nah, dari pengusaha yang berhasil, anggaplah dia menghasilkan devisa, lalu kan dia ekspor, jadi orang kaya, dia bayar pajak. Pengusaha pariwisata bayar pajak. Pajak penghasilan itu masuk ke pemerintah pusat. Lalu beli barang mahal, beli barang mewah, maka pajak penambahan nilai, barang-barang yang membayar pajak penambahan nilai masuk ke pemerintah pusat. Karena di pemerintah pusat itu dalam APBN ada 3 penerimaan. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Nah, masuklah ke pajak dia gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kamu datang makan di restoran, siapapun makan di restoran, nginap di hotel, maka hotel itu mengungut pajak. Maka namanya pajak hotel dan restoran. Kemana dia? Masuk ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Seperti Bandung tinggi sekali sampai 5,3 triliun dari PAD, dari hotel, pajak hotel dan restoran. Nah, terus masyarakatnya berpenghasilan karena pariwisata datang, lalu dia bekerja, dia punya uang, dia beli motor. Lalu pengusahanya karena dia punya uang, lalu ada para orang yang menjual tanah punya uang, dia beli mobil. Maka dia bayar pajak kendaraan kan, PKB. Masuklah ke pemerintah provinsi uang pajak itu. Lalu biaya balik nama karena jual beli mobil kan, masuklah ke provinsi. Itu yang menjadi masuk ke kas pemerintah daerah maupun ke kas negara. Artinya biar tidak salah lagi, devisa itu uang asing tentu tidak serta-merta masuk ke kas negara. Misalkan contoh, setiap tahun Bali menghasilkan devisa 130 sampai 140 T. Iya, devisa uang asing, tapi bukan masuk ke kas negara. Bukan masuk ke kas negara. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan gini, Prof. Tadi kan Prof juga mengatakan bahwa orang Bali pariwisatanya ini kan bayar pajak dan segala macam. Ada juga bayar pajak ke pemerintah pusat. Masuk ke kas negara. Yang jumlahnya juga cukup besar gitu ya. Nah, kemudian kalau ini yang dituntut lagi oleh masyarakat Bali, kita kan sudah setor pajak yang tinggi. Tolong dong kami diberikan insentif, diberikan bantuan. Nah, selama ini apakah pemerintah tidak memberikan kita uang dari pemerintah pusat kepada daerah? Sangat memberikan. Ada namanya dana perimbangan. Dana perimbangan itu tentu seperti DAU, DAK. Itu dana dari pusat. Kalau untuk gaji pegawai daerah, kan ada juga daerah dari pusat, itu juga dari pusat. Coba kita lihat berapa sih bayar orang-orang pajak orang Bali ini membayar ke pusat. Mungkin lebih besar turunnya ke Bali. Coba artinya dari pusat atau daerah Bali lebih besar daripada pajak yang disetor. Bisa jadi seperti itu, karena begini, pemerintah pusat tentu juga harus menghasilkan kan, sama dengan rumah tangga. Dari mana dia? Dari seluruh provinsi. Maka dia harus ada menghasilkan, lalu disebar berimbang ke seluruh daerah agar daerah itu juga bisa memperoleh dari pusat gitu. Jadi tetap seperti rumah tangga, dia menghasilkan, dia juga harus memberikan kepada semuanya secara merata. Nah, yang sering dibicarakan selama ini kan dana bagi hasil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil itu bagi industri
yang dari sumber daya alam seperti pertambangan, perikanan, kehutanan. Itu memang iya. Karena apa? Karena perusahaan pertambangan itu membayar distribusi langsung ke negara. Karena dia menggunakan lahan-lahan negara. Dia maka misalkan hutan, maka dana reboisasi namanya. Itulah yang dibagi ke pusat sekian persen, ke provinsi sekian persen, lalu dibagi ke masing-masing kabupaten. Gitu. Kalau desa pariwisata nggak ada ya, Prof? Nggak ada jasa pariwisata, nggak ada, karena tidak ada membayar retribusi. Karena bayar pajak saja, mekanisme biasa dia. Gitu bedanya. Jadi tidak ada kalau kita misalnya meminta dana perimbangan dari sektor pariwisata. Tidak ada, karena tidak kelihatan dia, karena hanya dari pajak penghasilan kan. Apakah dia dari orang itu bekerja di industri pariwisata, kecuali misalkan pajak itu orang yang punya hotel misalkan. Nah, dan juga selama ini kan mengatakan para pengusahanya banyak dari luar. Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang. Orang Bali lah yang harus lebih banyak berkecimpung di dunia pariwisata ini. Namun dengan adanya globalisasi kan tidak bisa serta-merta. Sama juga dengan orang Singapura, orang luar juga yang banyak punya kan. Sama dengan di Maldives sana. Itu orang luar juga yang lebih banyak. Gitu. Prof, kalau ada yang mengatakan bahwa selama ini mungkin sistem keuangan negara ini kurang adil terhadap Bali. Karena ya tadi ya sudah beberapa macam, walaupun Prof sudah menjelaskan dari pada kata sudah adilkah sebenarnya pemerintah pusat dengan terhadap Bali dalam konteks keuangan tadi, Prof? Saya mengamati sebenarnya lihat adil dan tidak adil dari sudut mana kita memandang. Sebenarnya adil kok, sudah dapat kok. Tahun ini kalau tidak salah meningkat juga dana perimbangan kita dari 21 sekian triliun jadi 23 sekian triliun. Coba cek berapa sih pajak orang Bali yang bayar ke pusat? Coba cek sekarang. Apakah lebih besar dari yang turun ke Bali? Belum lagi proyek, belum lagi bantuan BLT dan lain sebagainya. Kan bisa lihat di Dirjen Direktorat Jenderal Perdagangan Negara. Berapa sih uang yang masuk ke Bali selama tahun 2021, tahun 2020? Berapa sih orang yang tinggal di Bali ini bayar pajak ke pusat? Nah, kalau misalkan sampai 1 triliun lalu turunnya sedikit, nah barulah kita menurut keadilan. Coba kita bisa lihat dari sana, sederhana sekali caranya. Jadi dari 21 triliun sekarang 23 triliun dalam kondisi seperti ini sebenarnya sudah pemerintah pusat sudah memberikan kita perhatian yang sudah sangat memperhatikan. Kenapa pemerintah sangat perhatian dengan pariwisata? Karena tadi itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena pariwisata ini menggerakkan semuanya. Dia memberikan multiplier efek yang luar biasa. Misalkan contoh, sekarang Kuta misalkan, dulu banyak tamu datang. Dengan banyak tamu datang, maka orang Kuta berpenghasilan kan. Karena dia berpenghasilan tentu dalam bentuk dolar. Dolarnya ditukar di manicing atau di bank umum. Lalu dia punya rupiah. Rupiah itu dibelanjakan. Lalu dia belanja di Pasar Badung. Pasar Badung memperoleh penghasilan para pedagang. Pasar Badung memperoleh penghasilan, dia beli bahan bakunya di Baturiti. Maka orang Baturiti punya dapat penghasilan. Penghasilan dia bisa mensekolahkan anaknya, beli sepeda motor dan lain sebagainya. Itu namanya multiplier effect. Ada yang mengatakan pariwisata ini sampai ke desa. Nah, ini dari orang Karangasem. Kok kami juga sepi sekarang? Ya seperti itulah multiplier effect. Karena uangnya itu tidak beredar. Daya beli masyarakat menurun. Orang yang dulu berpenghasilan tidak berbelanja. Kan itu yang sekarang terjadi. Dulu dia menghasilkan misalkan kerja di pariwisata dengan gaji 7 juta. Sekarang dengan hanya gaji pokok, bahkan yang dirumahkan tidak memperoleh gaji. Lalu apa yang dibelanjakan? Itulah yang tidak menggerakkan ekonomi. Sederhananya seperti itu penjelasan saya. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya kira sudah sangat komprehensif ya, dan kita mudah-mudahan ini bisa meluruskan pandangan kita, karena banyak sekali yang masih berteriak-teriak pemerintah pusat kurang peduli dengan Bali dengan kondisi begini, devisa yang dulu kita setor mana bagiannya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Prof, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua sehingga kita tidak lagi menghilangkan semangat kita dengan rasa ketidakadilan yang kita teriak. Padahal sebenarnya pemerintah pusat sudah cukup adil lah dalam hal ini pembagian keuangannya. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Satu dengan Prof Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.